Enggak ya, waktunya 20 menit. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin akan screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berdiskusi untuk mata kuliah yang serupa dan keragunan di program studi pendidikan guru skala besar. Untuk itu, Pak akan mengatur terlebih dahulu ya. Rien, hadir. Rin Permata, Hadir Pak. Kasih Santi, Hadir Pak. dan Roma, Hadir, Pak. juga ada Rahma. Hadir. Kita kalau baik, ibu-ibu atau bapak kalian, di sini saya akan membahas mengenai mengantar kehirupa dan kerajinan. Sebetulnya apa sih mengenai kehirupa dan kerajinan? Seperti apa begitu ya? Meskipun kita setiap hari itu melihat di sekeliling kita begitu ya, hal-hal yang berbau seni atau benda-benda seni yang ada di sekitar kita. Jadi saya akan membagikan video terlebih dahulu. Silakan Mas. Baik, contoh yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan tanya nih kepada ibu atau bapak-bapak sekalian itu mengenai seni. Sebetulnya apa sih itu seni begitu ya? Dari itu saya akan bertanya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada ibu ya. Main sebentar ya, sebelum masuk ke materi. Kita mulai. Baik, di sini ada ibu Asanti. Kita Asanti. Maaf Pak, suaranya tidak jelas Pak. Apakah bisa mendengar suara saya, Bu? Oke, Putus, Pak. yes. Putus ya. Untuk slide-nya ini tadi terlihat tidak, Ibu? Terlihat Pak. Lihat ya. Baik, jika terlihat, coba di sini saya akan bertanya kepada Ibu Atika Susanti nih. Coba Ibu Atika Susanti berikan pendapat Ibu mengenai seni. Apa sih itu seni begitu Ibu? Silakan Ibu. Oke, seni itu adalah suatu keindahan ya Pak dari suatu karya. Apapun itu karyanya, tentu akan berhubungan tentang sebuah keindahan, memadukan warna, bahan dan seterusnya sehingga menjadi sebuah estetika gitu. Kira-kira begitu Pak Angga. Terima kasih Bu Atika. Berarti keindahan memiliki nilai estetik seperti itu Ibu ya. Baik, selanjutnya coba saya akan bertanya kembali. Saya akan coba permainan dulu.
Maaf. Sinyal Bapak ini kurang bagus kelihatannya. Ibu Rien Permata. Coba Ibu Rien Permata. Ya, Pak. Coba kemukakan pendapat Ibu ya, Kang Seli. Seni itu merupakan sebuah karya yang memiliki mutu, yang memiliki nilai-nilai keindahan yang bisa diciptakan secara visual maupun audio. Baik, bisa dikemukakan secara audio ataupun visual seperti itu Bu ya. Terima kasih Ibu Rien Permata. Nah sebetulnya Sama, Pak. Ibu atau Bapak sekalian, kita selalu melihat hal-hal atau benda-benda seni di sekeliling kita seperti itu ya. Baik dari kita bangun tidur ataupun sampai kita mau tidur lagi. Baik ketika kita akan pergi ke kerja, ke kantor, kita pasti melihat ada sebuah poster ataupun banner seperti itu ya. Ataupun ketika kita melihat benda-benda di sekeliling kita atau bahkan di rumah kita memajang atau mendisplay satu karya seni, entah itu lukisan ataupun seni yang lain. Nah, untuk itu sudah kita harus tahu. Jadi di sini istilah seni dalam bahasa Latin itu ada art, kemudian ada artes dan juga ada artista. Kalau dalam bahasa Sanskerta kita itu ada silpa. Nah di sini kita coba mengutip dari pendapat ahli begitu ya Ibu ya. Seni itu merupakan usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Itu menurut Herbert Reed. Nah di sini kita tangkap bahwa usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk itu disebut dengan seni. Jadi apa yang kita buat atau bentuk-bentuk yang kita buat, yang kita ciptakan seperti itu ya. Nah, itu merupakan usaha yang sudah kita lakukan, nah itu disebut dengan seni. Seperti itu. Bentuk-bentuk yang menyenangkan ya Ibu ya. Yang tidak menyenangkan seperti apa Bapak? Ya? Tidak menyenangkan ada keterpaksaan ketika kita membuat seperti itu ya. Beda tentunya dengan seni menurut Herbert Reed. Selanjutnya, di sini juga ada seni adalah realisasi dari usaha manusia untuk menciptakan yang indah-indah. Nah ini hampir sama seperti yang sudah disampaikan dari Ibu Atika gitu ya, bahwa seni itu keindahan atau nilai estetik. Nah di sini menurut Aristoteles filsuf yang menyatakan bahwa seni itu merupakan kemampuan untuk membuat atau mengerjakan sesuatu disertai dengan pengertian yang betul tentang prinsip-prinsipnya. Artinya di sini ketika manusia atau usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk untuk menciptakan suatu karya gitu, yang dimana ketika dia itu menciptakan atau membuat bentuk itu, dia tahu betul tentang prinsipnya, baik itu kalau yang itu prinsip seni rupanya ataupun prinsipnya seperti itu. Artinya dia sadar dia ingin mengerjakan sesuatu yang mana hasilnya itu disebut dengan seni. Nah, itu menurut Aristoteles. Itu Ibu. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah membahas tentang seni secara umum, ya, kita akan coba membahas tentang seni rupa. Adakah di sini anak-anak atau ibu-ibu yang tahu tentang seni rupa? Ini apa sih? Kalau kita melihat dari objek yang saya tampilkan di atas font itu ya, ada seorang perempuan yang sedang mural atau sedang membuat satu gambar tembok di dinding, apakah itu bagian dari seni rupa? Coba saya bertanya kepada Ibu. Iya, bagaimana menurut pendapat Ibu? Oke, seni rupa kalau lihat dari ilustrasi yang Bapak sampaikan itu adalah lebih menekankan kepada objek visual. Karena bentuknya itu adalah bagaimana cara kita melukis patung seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu yang coba saya minta pendapatnya kepada Ibu Rahmah. Silakan Ibu. Ibu Rahmah, apakah bisa mendengar suara Ya. saya? Coba silakan kemukakan pendapat Ibu ya.
Kurang dengar, Pak. Coba Ibu bisa kemukakan pendapat Ibu tentang seni rupa, objek gambar yang sudah tertera di poin PowerPoint saya. Apa maksudnya? Baik, Ibu, coba lihat di gambar ini, gitu ya, gambar yang saya tampilkan ini, apakah bagian dari seni rupa atau seni yang lain, Ibu? Berpendapat Ibu seperti apa? Kurang dengar, Pak. Yang susah saya dengarnya, Pak. Ibu yang lain apakah dengar suara saya? Agak kurang jelas, Pak, enggak suaranya. Agak kurang jelas, Pak, suaranya putus-putus. Jaringan, gitu ya. Iya, saya tidak bisa juga menangkap apa yang disampaikan. Mohon maaf, sebentar Ibu. Oh, salah. Ibu. Ya. Ibu, Iya, coba lagi. dengar Ibu? Iya, suaranya Lebih baik. dengar. Agak baik dari tadi. Oh, baik, Terus- baik. Mohon maaf ya Ibu ya, kendalanya. Ya. Baik, Ibu. Nah, bagaimana Ibu Rahma? Ini saya ulang kembali ya Ibu Rahma ya. Iya, iya. Baik, Bu Rahma, coba seperti gambar yang sudah saya sampaikan, saya tampilkan di depan ini, apakah itu bagian dari seni rupa atau seni yang lain, Ibu? Coba kemukakan pendapat Ibu ya. Oh, ini maksudnya termasuk seni atau tidak gitu ya? Iya, nggak betul, Ibu. Kayaknya tuh kalau saya lihat nih di gambar ini kelihatan seseorang itu ingin melukis. Dia punya nilai seni tapi belum tertulis. Masih mikir. Baik. Terima kasih pendapatnya Ibu Rahma. Kembali kasih. Baik, di sini kita akan coba mengulas atau membahas mengenai seni rupa ya, Ibu ya. Baik. Seni rupa itu merupakan suatu bentuk atau satu bentuk kesenian yang memakai medium rupa sebagai media ungkapnya. Nah, medium rupa itu yang seperti apa sih? Jadi di sini medium rupa itu adalah sarana yang dipergunakan untuk menunjang terbentuknya sebuah karya seni. Atau kalau kita itu bahasa istilahnya paling mudah itu adalah medianya. Medianya, rupanya, istilahnya visualnya seperti itu Bu ya. Medium, sebagai media yang digunakan manusia untuk mewujudkan karya seni. Nah, jadi seni rupa itu satu bentuk kesenian yang memakai medium rupa atau visual gitu ya sebagai media ungkapnya atau yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Seperti itu, Ibu. Nah, itu bagian dari seni rupa. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai prinsip Nah, di sini saya akan bahas tentang prinsip seni rupa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai prinsip seni rupa. Sebetulnya apa sih prinsip-prinsip dalam seni rupa itu, begitu ya, Ibu ya? Baik, di sini yang pertama itu ada kesatuan. Kesatuan itu yang seperti apa sih yang dalam seni rupa itu? Nah, jadi prinsip yang pertama, yang kesatuan ini itu adalah bagaimana seni atau karya seni itu memiliki prinsip keseimbangan, irama, proporsi, dan juga penekanan dan keselarasan. Dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara satu bagian ke bagian yang lain. Seperti itu. Nah, ini yang lebih kompleks ini untuk prinsip yang pertama, prinsip kesatuan. Selanjutnya, itu ada prinsip keselarasan. Keselarasan itu, kalau yang paling mudah kita pahami itu adalah prinsip harmoni. Yang secara kasat mata kita melihat atau menilai suatu karya seni. Misal ketika ibu-ibu atau bapak-bapak berkunjung ke suatu museum ataupun berkunjung ke suatu pameran gitu ya. Entah itu pameran lukisan ataupun pameran seni yang lain begitu ya. Nah, Ibu melihat bahwa oh ada keterpaduan warna seperti itu ya Ibu ya. Nah, itu menjadi bagian dari prinsip keselarasan. Bagaimana dia menggunakan atau menggabungkan
berbagai macam warna atau kombinasi warna yang mungkin bagus, yang harmoni seperti itu. Yang kalau bahasanya itu yang lebih enak itu adalah sedap dipandang, itu istilahnya ini. Nah, selanjutnya untuk prinsip yang ketiga itu ada prinsip irama. Nah, irama di sini yaitu bagaimana si seni itu membuat satu unsur garis, raut atau warna dan juga tekstur dan gelap terang dalam karya yang dihasilkan itu secara berulang-ulang begitu. Irama, dia memiliki iramanya. Jadi penggunaan garisnya mungkin antara garis yang satu dan yang lain dia memiliki atau repitasi seperti itu. Diulang kembali, diulang-ulang seperti itu. Kalau kita melihat misalnya lukisan Van Gogh atau lukisan-lukisan yang lain seperti itu, Ibu. Selanjutnya itu ada di penekanan. Penekanan atau tone itu biasanya itu yang disebut dengan prinsip dominasi. Prinsip dominasi itu yang seperti apa sih seperti itu ya? Jadi misalnya penekanan yang dimaksud itu ketika kita melihat satu karya lukis begitu ya, di mana objek yang ada pada lukisan itu ada satu orang dewasa yang dikelilingin anak-anak kecil seperti itu. Nah, di sini yang kita lihat adalah bagaimana orang dewasa ini ada berada di sekeliling kelompok anak-anak kecil. Artinya penekanan yang ada di sana itu menekankan bahwa ada satu dominasi yang terletak pada karya, yaitu bagaimana si orang dewasa ini ditempatkan hanya ada satu dalam karya tersebut, sedangkan anak-anak kecil itu banyak seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan penekanan. Selanjutnya proporsi. Nah, kalau untuk prinsip proporsi itu bagaimana kita menggambarkan atau membuat satu objek itu besar kecilnya atau luas sempitnya ataupun panjang pendeknya atau jauh dekatnya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan dari bagian proporsi. Nah, itu merupakan prinsip seni rupa pada bagian proporsi. Dan yang terakhir itu ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan itu bagaimana kita melihat simetris atau asimetris sebetulnya. Kalau kita melihat misalnya ada lukisan yang dimana dia, oh ternyata ini bentuk gambar ini tidak simetris nih atau tidak asimetris. Kan kita bisa melihat secara visual seperti itu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan prinsip keseimbangan. Nah, bagaimana Ibu-ibu, Bapak-bapak? Kita melanjutkan di selanjutnya ya, slide selanjutnya. Nah, jika kita sudah mengetahui tentang seni rupa seperti dan juga prinsip-prinsip dalam seni rupa, selanjutnya saya akan bertanya mengenai kerajinan. Sebetulnya seni kerajinan itu seni yang seperti apa sih begitu ya? Sebetulnya apa yang membedakan antara seni rupa dan juga seni kerajinan? Apakah seni kerajinan ini bagian dari seni rupa atau sebaliknya seperti itu? Coba saya mau melihat pendapatnya atau mau mengetahui pendapatnya dari Ibu Atika. Silakan Ibu Atika. Oke, berdasarkan yang saya baca, Pak, kalau kerajinan itu masuk ke dalam seni rupa, cabang seni rupa. Nah, kerajinan itu lebih ke membuat sebuah karya atau benda-benda kerajinan. Kalau nanti ada seni lukis, kalau seni lukis itu ada lebih ke bidang datar gitu medianya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Atika yang sudah mengungkapkan pendapat bahwa seni kerajinan itu merupakan bagian seni rupa. Apakah betul? Jawabannya adalah ya, begitu ya. Karena seni kerajinan ini kita akan tahu bahwa di sini dijelaskan. Ini menurut pendapatnya Timbul Raharjo. Timbul Raharjo ini merupakan seniman yang sekaligus pengrajin yang berada di wilayah Yogyakarta, yang dia mengatakan bahwa seni kerajinan itu adalah implementasi dari karya seni kriya yang telah diproduksi secara massal. Nah, jadi kita tahu nih, kalau misalnya ada pengrajin-pengrajin rotan atau pengrajin-pengrajin yang lain, tekstil yang lain seperti itu, ketika dia diproduksi secara massal, itu masuk ke dalam seni kerajinan seperti itu. Kalau kita melihat misalnya ketika kita berkunjung ke bandara begitu, kita melihat ada patung singa ataupun patung-patung yang lain, ataupun kita melihat ada misalnya goodie bag ataupun seni rajut yang lain. Ketika itu diproduksi secara massal, maka itu masuk dalam kategori seni
kerajinan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan kuis di sini. Silakan Bapak Ibu coba kuisnya ya. Saya berikan waktu selama 5 menit. Baik, terima kasih jika sudah mengisi kuisnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan berikan sebuah kesimpulan mengenai seni rupa dan juga seni kerajinan. Mbak, saya ulas kembali deh mengenai seni rupa dan kerajinan, tetapi sebelum itu coba saya pendapatnya menurut Ibu Rien. Coba Ibu, apa yang bisa Ibu tangkap dari materi yang sudah saya jelaskan tadi? Oke, terima kasih Pak. Maaf Pak, enggak. Waktunya sudah habis Pak. Halo Baik. Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Jika sudah habis, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Pak ucapkan terima kasih banyak dan Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.